Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 31. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita langsung menuju ke surga 33. Diceritakan bahwa beberapa ribu setelah terjadinya Big Bang, api abadi pun lahir dalam waktu 500 tahun. Dan sekarang kita ke tempat tinggal Liu Yun. Di sana ada Liu Yun atau Dewa Tianda yang sedang melatih ilmunya. Dewa Tianda ini kemudian menggunakan kekuatan dan membentuknya menjadi sebuah pedang cahaya. Dia pun mengendalikan pedang cahaya itu menggunakan jarinya. Setiap harinya di tempat ini, Dewa Liu Yun selalu melatih ilmunya. Dia pun menggerakkan pedang-pedangnya serta meliuk-liukkan pedang itu seperti orang yang sedang menari. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menemuinya. Dewa Tianda pun langsung berkata, "Akhirnya datang juga." Ternyata yang datang itu adalah roh darah bumi. Roh darah bumi yang sudah mendekat pada Dewa Tianda. Dirinya pun langsung mengatakan, "Apakah Anda seorang dewa?" Lalu Dewa Tianda pun menjawabnya, "Sepertinya dirimu adalah roh darah bumi." Dan roh darah bumi langsung mengatakan, "Selama lebih dari 3000 tahun, akhirnya kita bertemu juga." Dewa Tianda kini mengatakan bahwa ketika dunia pertama kali dibentuk, dirinya sudah merasakan bahwa roh darah bumi ini juga ikut lahir. Roh darah bumi kini mengatakan pada Dewa Tianda. Dia pun berkata, "Kamu dan aku adalah sama, dan tentu saja kamu dapat merasakan satu sama lain." Dewa Tianda pun kini bertanya, "Kenapa kau mencariku?" Kemudian roh darah bumi pun menjawabnya, "Awalnya diriku ingin meminta saran tentang jalan surga dan bumi. Tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Aku ingin meminta cara untuk menang." Hal ini membuat Dewa Tianda terkejut dan menatap roh darah bumi dengan tatapan yang sinis. Roh darah bumi pun lanjut mengatakan bahwa siapapun yang menjadi pemenangnya, maka itu adalah jalan surga dan bumi. Dewa Tianda kini mengatakan bahwa perkataan dari roh darah bumi itu masuk akal. Tapi Dewa Tianda tidak suka berkelahi. Mendengar jawaban dari Dewa Tianda, kini roh darah bumi tertawa. Dan Dewa Tianda pun kini bertanya, "Apakah kau mencari musuh saat pertama kali bertemu?" Kemudian roh darah bumi pun kini menggunakan tangannya dan membentuk sesuatu. Ternyata yang ia bentuk itu adalah tombak senjata jiwa darah. Sambil memegang tombak senjata jiwa darah, roh darah bumi pun mengatakan pada Dewa Tianda bahwa musuh selalu menjadi teman yang paling mengenal dirinya sendiri. Kini roh darah bumi pun menantang untuk bertarung dengan Dewa Tianda. Dan pemenangnya adalah guru selama 2000 tahun. Dan yang kalah akan mematuhi ajaran dari gurunya dan tidak boleh membangkang. Dewa Tianda pun langsung menatap tajam ke arah roh darah bumi, tanda bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan roh darah bumi ini. Lalu pertempuran pun dimulai. Roh darah bumi menggunakan seluruh kekuatannya, begitu juga dengan Dewa Tianda. Dan pertarungan itu terjadi begitu sengit. Pertarungan dahsyat yang mereka lakukan ini sampai-sampai menimbulkan badai yang sangat besar, membuat awan bergulung-gulung. Setelah lama melakukan pertarungan, akhirnya pertarungan itu pun mereda. Pertarungan mereka ini berlangsung selama 1 tahun. Dan kini roh darah bumi terlihat lesu dan lelah akibat pertarungan itu. Dan tiba-tiba saja senjata tombak jiwa darah milik roh darah bumi akhirnya kini pecah. Dan roh darah bumi pun kini berjongkok dan akan mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun muntah dan mengeluarkan banyak darah.
Melihat roh darah bumi sudah kalah, Dewa Tianda pun kini berkata, "Darah bumi, kau akan memanggilku guru untuk 2000 tahun ke depan." Roh darah bumi yang belum ingin menyerah, dia pun langsung mengambil pecahan dari ujung tombaknya. Dan dia pun kini berdiri berhadapan dengan Dewa Tianda. Karena roh darah bumi telah berjanji bahwa siapa yang kalah akan menjadi murid, maka dia pun menepati janjinya dan mengakui kekalahannya. Roh darah bumi pun kini membuang senjata dari ujung tombaknya. Kemudian dirinya pun kini berlutut dan memberi hormat pada Dewa Tianda dan mengakuinya sebagai sang guru. Dewa Tianda yang melihat roh darah bumi kini mengakuinya sebagai guru. Sang dewa pun kini berkata, "Darah bumi, sepertinya kau sudah lelah. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik." Roh darah bumi pun kemudian berdiri dan dia memberikan hormat pada sang guru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh gurunya itu. Setelah mengucapkan terima kasih itu, roh darah bumi pun langsung pergi. Dan setelah roh darah bumi pergi dari hadapan Dewa Tianda, sang dewa pun kini juga memuntahkan darah dari mulutnya. Pertarungan sengit dengan darah bumi mengakibatkan seluruh tenaganya terkuras. Kekuatan yang mulai pudar dari Dewa Tianda. Tubuhnya yang tadinya kekar, kini telah berubah menjadi tubuh yang gendut. Dan kini, Dewa Tianda pun benar-benar menjadi dewa yang super gendut. Taesong Lojun lanjut menjelaskan bahwa pertempuran itu dimenangkan oleh Dewa Tianda hanya dengan menggunakan setengah jurusnya. Dan roh darah bumi yang menepati janjinya, akhirnya hubungan mereka berdua adalah menjadi murid dan guru. Dewa Sasin pun kini lanjut bertanya pada Taesong Lojun. Dia pun mengatakan, lalu bagaimana akhirnya mereka berdua menjadi bermusuhan? Sebelum menjawab pertanyaan dari Dewa Sasin, kini Taesong Lojun pun berkata, Tunggu. Waktuku sudah habis." Hal ini membuat Dewa Rulai bingung. Dan Dewa Rulai pun mengatakan, "Ya, ini kan waktu yang paling penting. Kenapa kau berkata waktumu sudah habis?" Dan tiba-tiba saja, kura-kura Taesong Lojun pun kini berubah wujud menjadi Taesong Lojun yang sesungguhnya. Taesong Lojun pun kini langsung berkata, "Aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi kura-kura raksasa dalam waktu 1 tahun untuk menebus dosa-dosa yang telah aku lakukan sebelumnya. Dan sekarang 1 tahun itu telah habis dan aku kembali menjadi wujudku yang asli." Dewa Rulai kini langsung bertanya, "Hah? Penebusan dosa?" Dan Taesong Lojun menjelaskan, bahkan jika dia adalah dewa dan dewa itu membuat kesalahan, maka tidak boleh melalaikan tanggung jawab dan harus menebus semua kesalahannya itu. Taesong Lojun juga berkata, "Dan sekarang tanggung jawabku adalah aku bersedia menjadi pemimpin dan memberikan contoh yang baik untuk semua dewa." Mendengar perkataan dari Taesong Lojun, kini raut wajah dari Dewa Rulai berubah, seolah dirinya tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan Taesong Lojun ini. Kemudian Taesong Lojun pun kini mendekati Dewa Rulai dan langsung berkata, "Rulai, apa kau meragukan diriku?" Dewa Rulai pun kini langsung nyengir dan dirinya pun berkata, "Jika itu adalah dosa, aku pikir Taesong Lojun akan menjadi kura-kura raksasa untuk pertama kalinya." Taesong Lojun pun kini langsung melirik Dewa Rulai dan dia berkata dalam hatinya, "Tata Gyata, kau mengejekku." Dan Dewa Sasin pun kini lanjut bertanya, "Taesong Lojun, mengapa roh darah bumi berubah? Kamu belum menjawabnya dari tadi." Dan Taesong Lojun pun kini lanjut menjelaskan, roh darah bumi telah memiliki kepercayaan bahwa dunia reinkarnasi itu adalah alami dan itu adalah harmoni yang nyata. Tapi sejak kemunculan dewa, iblis, naga, dan semua makhluk di dunia, pembantaian dan pertempuran pun meningkat dari hari ke hari, sehingga hal itu lebih banyak mengakibatkan kematian daripada kehidupan. Melihat semua hal itu membuat roh darah bumi menjadi sedih, dan di mata roh darah bumi 3000 dewa kini menjadi semakin bermusuhan, dan itu adalah menjadi ladang dosa di dalam hati yang kotor. Roh darah bumi yang tidak ingin melihat semua itu berlama-lama, dirinya akan mengatur ulang dunia ini, dan roh darah bumi pun akan memulai dari dunia manusia. Dia pun akan membersihkan dunia secara menyeluruh. Kemudian dengan menggunakan kekuatannya untuk membersihkan dunia,
roh darah bumi pun memunculkan petir yang sangat besar. Dia pun juga mengubah air menjadi tsunami. Kemudian dia menimbulkan gempa yang sangat besar. Dan hal itu akan memusnahkan dunia manusia. Dan pada saat itu, dunia benar-benar kacau oleh kekuatan dari roh darah bumi. Dunia pun menjadi sangat mengerikan. Perjanjian antara guru dan murid selama 2000 tahun kini hanya tinggal 1 tahun lagi. Dan pada saat itu, Dewa Tianda pun kembali membentuk tubuhnya menjadi dewa yang kekar. Lalu roh darah bumi pun kini menemui Dewa Tianda. Dan Dewa Tianda pun langsung bertanya pada roh darah bumi, "Darah bumi, kenapa kau menggunakan kekuatan Tuhan untuk menghancurkan dunia?" Roh darah bumi pun mengatakan, "Guru, aku menyelamatkan dunia. Bagaimana caramu menyelamatkannya?" tanya Dewa Tianda. Roh darah bumi pun menjawabnya, "Hanya ketika ada yang beristirahat, maka harus ada yang berdiri. Ketika ada kematian, maka harus ada kehidupan. Dan aku menggunakan kekuatanku untuk membersihkan segalanya dan mengembalikan dunia seperti semula agar mendapatkan keseimbangannya." Mendengar penjelasan dari roh darah bumi, Dewa Tianda langsung berkata, "Omong kosong." Dan kini roh darah bumi pun menjawabnya, "Dunia manusia itu baru permulaan, guru. Masih ada 3000 dunia lagi." Mendengar jawaban dari roh darah bumi, Dewa Tianda kini terkejut karena dia akan menghancurkan 3000 dunia. Roh darah bumi pun lanjut mengatakan, "Tahun-tahun ini monster naga demi keinginannya sendiri juga saling membunuh. Tapi niat membunuh mereka lebih sedikit daripada niat membunuh di dunia manusia." Dewa Tianda pun kini langsung mengatakan pada roh darah bumi, "Roh darah bumi, berhentilah untuk membunuh, karena itu adalah perilaku iblis." Roh darah bumi pun menjawabnya, "Bahkan jika aku telah menjadi muridmu, aku tidak pernah mengatakan bahwa diriku ini adalah dewa. Aku ini adalah gurumu, dan kau tidak boleh gila, darah bumi," kata Dewa Tianda. Kemudian darah bumi pun menjawabnya, "Kau itu adalah setan yang menaklukkan iblis. Diriku ini hanyalah berjalan menuju jalan surga. Aku membunuh dan berhenti membunuh adalah untuk mengembalikan tatanan reinkarnasi agar kembali pada jalurnya. Apakah itu gila, guru?" Dewa Tianda menjawabnya, "Kau ini adalah muridku. Berjanjilah untuk mendengarkan kata-kataku." Lalu darah bumi menjawabnya, "Guru, 2000 tahun akan berakhir dalam 7 hari. Dan aku berjanji, aku tidak akan melakukan hal itu lagi dalam 7 hari." Dewa Tianda yang tahu bahwa roh darah bumi akan selalu menepati apa yang ia katakan. Kemudian Dewa Tianda mencari 3 dewa kuno untuk meminta bantuan menghadapi roh darah bumi. Dan keesokan harinya, Dewa Tianda pun menemui 3 dewa kuno dan melakukan perundingan. Lalu pada saat itu, Lingbo Tiansun mengatakan, "Roh darah bumi pernah menjadi orang yang kau kalahkan. Dengan kekuatan dewa agung yang kamu miliki, kenapa kau masih meminta kami untuk bergabung?" Dewa Tianda lalu mengatakan, "Pertempuran ini adalah tentang kelangsungan hidup di dunia, dan aku memastikan tidak akan melakukan kesalahan." Lalu Yuanshi Tiansun pun bertanya, "Terus bagaimana?" Dewa Tianda lalu menjawabnya, "Roh darah bumi, hari ini beberapa kali lebih kuat dari 2000 tahun yang lalu. Kita harus bersatu untuk menghadapinya." Dan setelah perjanjian 2000 tahun berakhir, akhirnya mereka berempat kini mengeroyok roh darah bumi dan mengakibatkan pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran itu dilakukan dari surga ke bumi, kemudian dari puncak gunung ke dasar laut. Pertempuran itu juga dilakukan sampai di alam baka, dan mereka semua berjuang selama 10 tahun. Dan pada akhirnya, roh darah bumi pun dapat dikalahkan. Kekuatan dewa miliknya kini dihancurkan menjadi berkeping-keping, dan tubuh iblis dari roh darah bumi juga dihancurkan menjadi janin darah. Kemudian janin darah itu pun disegel di jantung bumi dan dijaga oleh 4 elemen, yaitu bumi, air, api, dan angin. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya tentang roh darah bumi ini? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.